pertambangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargau para teknokrat Indonesia, putra-putri ibu pertiwi. Jayalah pertambangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargau para teknokrat Indonesia, putra waris negari. Pamitkan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tebar keadilan di pelosok negeri. Demi terjaya pertambangan Indonesia. Pamitkan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tebar keadilan di pelosok negeri. Demi terjaya pertambangan Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, para peserta webinar Save Indonesian Coal. Hari ini kita akan mendapat arahan dari Bapak Menteri ESDM, Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Saya kira kita sambut kedatangan beliau. Selamat pagi Pak Arifin Tasrif, Bapak Menteri kita. Saya Jeffrey Mulyono yang ditugasi memandu Bapak hari ini. Saya kira teman-teman sedang menunggu arahan dari Bapak sehubungan dengan kondisi terkini dan tantangan industri pertambangan batubara serta paradigma baru pasca terbitnya Undang-Undang 3 tahun 2020. Saya kira terima kasih sekali kesediaan Bapak untuk memberi arahan kepada kami, karena ini diliput seluruh Indonesia sehingga banyak hal yang kami bisa petik dari arahan Bapak. Silakan Pak, waktu kami serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Yang saya hormati Ketua Umum Perhapi, para narasumber dan moderator, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas dan karunia-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti program Indonesian Coal Conference, yaitu The Fifth Save Indonesia Coal yang diselenggarakan oleh Perhapi. Sesuai agenda, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kondisi terkini dan tantangan industri pertambangan batubara serta paradigma baru pasca terbitnya Undang-Undang 3 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita semua sudah memahami sama sekali apa yang terjadi impact daripada pandemi COVID-19 ini, ya, yang mana tentu saja mempunyai dampak terhadap industri pertambangan khususnya di sektor batubara. Kita mulai dengan dengan kondisi saat ini pertambangan kita. Ya, kita saat ini kita tahu bahwa perizinan tambang batubara di Indonesia terbagi atas PKP 2B dan IUP, di mana total izin tambang tercatat ada 1.238 pemegang izin, di mana pusat memiliki wewenang sebesar sebanyak 144 perizinan, terdiri dari 67 PKP 2B dan 60 IUP penanaman modal asing, serta 7 IUP BUMN, serta kewenangan provinsi sebanyak 1.094 perizinan, seluruhnya IUP penanaman modal dalam negeri. Pandemik 19 mengakibatkan penurunan produksi batubara karena konsumsi
dan permintaan atau permintaan batubara turun. Hal ini menyebabkan menurunnya harga batubara dan berimpak juga terhadap karyawan. Di sektor perusahaan tambang yang memiliki kualitas batubara kurang dari 4.000 kilokalori dan tidak mempunyai kontrak jangka panjang, tentu saja akan mengurangi atau menghentikan produksi karena biaya produksinya akan lebih tinggi daripada harga jual. Ekspor kita sampai dengan Juli 2020 tercatat 238 juta ton dengan nilai 10,13 miliar US dollar. Volume ekspor batubara kita sampai dengan Juli turun 11% dibandingkan realisasi pada tahun yang lalu, yaitu 2019, yaitu 266 juta ton. Begitu juga nilai ekspor kita turun 22%, sebesar 12,36 miliar dibandingkan periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Ini juga disebabkan impact daripada penurunan kebutuhan batubara di pasar global, di mana India mengurangi sebesar 20% dan Korea Selatan 15%. Serta adanya kebijakan dari negara-negara importir utama batubara, yaitu India dan China, untuk memprioritaskan pemanfaatan produksi batubara dalam negerinya. Untuk Indonesia sendiri, direncanakan tahun 2020 konsumsi sebesar 155 juta ton. Pemanfaatan batubara dalam negeri terutama digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu PLN sebesar 70%. Serta adanya untuk proses pemurnian dan semen sebesar 10%. Kita bisa melihat bahwa sektor-sektor lain juga ada, yaitu pupuk, tekstil, kertas, briket, dan lain sebagainya. Harga batubara sendiri terlihat fluktuatif. Harga acuan batubara untuk September 2020 turun menjadi 49,42 dolar per ton, turun 25% dibanding HBA Januari 2020 sebesar 65,9 dolar per ton. Ini merupakan angka yang terendah sejak tahun 2009. Pembatasan impor batubara oleh China dan India serta berkurangnya permintaan batubara dari Korea Selatan, Filipina, dan Jepang menyebabkan terjadinya oversupply batubara secara global, sehingga mengakibatkan penurunan harga batubara di pasar internasional. Realisasi penerimaan negara bukan pajak selama ini dari sektor mineral dan batubara itu mencapai tahun 2020 mencapai 21,2 triliun atau 67,5% dari target sebesar 31,41 triliun. Di sektor investasi kita melihat bahwa di tahun 2020 ini terlihat penurunan daripada target yang kita canangkan. Sampai dengan Agustus 2020, target kita yang sebesar 7,7 miliar US dollar hanya tercapai sebesar 2,1 miliar US dollar. Nah, ini mungkin juga harus menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa merecover kembali di dalam tahun-tahun mendatang. Di sektor lingkungan hidup, sepertiga lahan yang dibuka oleh PKP 2B dan UP Batubara yang menjadi wewenang Kementerian SDM telah direklamasi. Sisanya merupakan lahan penambangan aktif dan penunjang. Salah satu tantangan ke depan pada industri batubara adalah bagaimana mengatasi masa transisi menuju masyarakat produktif yang aman dari COVID-19, serta bagaimana mengatasi COVID-19 pada industri pertambangan. Hal-hal yang harus dilaksanakan adalah persiapan untuk
kesiapsiagaan kita menghadapi pandemi ini, berupaya agar tidak melaksanakan PHK dengan apapun juga alasannya apabila terjadi penurunan tingkat produksi. Untuk itu, kita harus bisa mengalihkan perhatian kita bagaimana bisa memanfaatkan batu bara ini untuk kebutuhan dalam negeri. Kemudian pemerintah juga memberikan stimulus, ya, jadi beberapa waktu yang lalu memang ada kebijakan PMK nomor 23 2020 yang kemudian diubah menjadi PMK nomor 44 2020. Dalam PMK tersebut pemerintah memberikan 5 insentif pajak selama 6 bulan. Selanjutnya, batu bara kita ini masih merupakan salah satu sumber utama energi di samping sektor migas. Tingkat produksi mencapai kurang lebih 600 juta ton. Kita mencanangkan 550 juta ton di tahun 2020 ini. Tapi kalau memang demand meningkat, saya rasa tingkat produksi itu akan bisa meningkat. Cadangan batu bara kita masih mencukupi untuk jangka panjang. Sampai 2020 kita masih memiliki cadangan 24 miliar ton batu bara yang berkalori rendah. Dan kita harus bisa mengupayakan eksplorasi baru di sektor batu bara ini agar kita bisa mendapatkan potensi-potensi baru. Nah, untuk itulah di dalam kebijakan kita ke depan ada kewajiban eksplorasi untuk perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan penambangan batu bara. Kita mendukung eksplorasi akan dilakukan oleh junior mining company dan penugasan kepada BUMN atau swasta untuk melakukan eksplorasi pada wilayah baru. Kemudian juga dilakukannya sinkronisasi kegiatan dengan sektor lain pada ruang yang sama dan kewajiban melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran. Ada baiknya juga dialokasikan, timbangkan adanya endowment fund untuk bisa melakukan pekerjaan eksplorasi ini. Kemudian juga kita harus mensinkronisasikan pengelolaan data dan informasi. Ini akan diinisiatif oleh pemerintah. Kita memang selama ini memproduksi batu bara banyak alokasinya untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Untuk itu kita harus mengetahui balance supply demand global. Kita mencari potensi ekspor ke semua negara. Kita mengetahui bahwa di sektor Asia ini kita masih ada harapan tumbuhnya market batu bara. Sedangkan di negara-negara lain, katakanlah Amerika, Eropa, cenderung untuk bisa menggantikan energi batu baranya ini dengan sumber-sumber gas ataupun sumber-sumber energi terbarukan. Kita harus merealisasikan rencana hilirisasi batu bara. Kemudian kita perlu meningkatkan competitiveness kita, hingga kita bisa meningkatkan efisiensi supply chain batu bara ini, baik dari transportasi dan lain sebagainya. Beberapa kebijakan pemanfaatan batu bara sesuai dengan PP 79 2014 antara lain prioritas batu bara sebagai sumber energi, jaminan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, peningkatan nilai tambah batu bara untuk dimanfaatkan sebagai gasifikasi dan likuifaksi. Banyak kegiatan-kegiatan untuk bisa meningkatkan nilai tambah dari batu bara ini. Antara lain coal upgrading, ada 3 fasilitas coal upgrading di Indonesia yang akan diselesaikan tahun 2024, 2026, dan 2028 dengan kapasitas masing-masing 1,5 juta ton per tahun. Ada program gasifikasi batu bara
untuk menghasilkan dimethyl ether sebagai upaya untuk mensubstitusi LPG. Ada upaya coal to methanol, dan kedepannya juga tidak mungkin, bukannya tidak mungkin, untuk bisa menghasilkan produk-produk pupuk dari batu bara, di mana di negara Cina ini sudah dilakukan. Kemudian Bukit Asam juga akan menambah kemampuan pabrik briketnya. Kemudian ada coke making di PT Mega Energi Katulistiwa untuk tahun 2026-2028 dengan kapasitas 1 juta ton. Kita menghimbau bahwa industri batu bara ke depan untuk tetap berfokus untuk mengalokasikan pemakaian batu baranya untuk kebutuhan dalam negeri. Sampai dengan Juli tahun 2020, realisasi DMO 73 juta ton. Targetnya yang diberikan adalah 155 juta ton. Dan kita harapkan sampai dengan Desember akan menjadi 125 juta ton. Pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap penggunaan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Sebabkan berkurangnya konsumsi batu bara oleh PT PLN yang semula dari 109 juta ton menjadi 95 juta ton sampai dengan Desember 2020. Hal yang sama juga dialami oleh industri lainnya seperti semen, tekstil, kertas, dan lain-lain. Kita juga memiliki target untuk mengurangi emisi karbon. Total emisi CO2 di Indonesia adalah 1.262 gigaton CO2, sebesar 35% emisi CO2 dihasilkan dari PLTU batubara. Kita harapkan hilirisasi juga akan bisa meningkatkan efisiensi combustion di pembangkit listrik. Teknologi carbon capture, utilization, and storage CCUS akan mengurangi CO2 yang dilepas ke atmosfer melalui teknologi pemanfaatan CO2 untuk produksi algae ataupun injeksi untuk enhanced oil recovery. 32,5 gigaton emisi CO2 yang dihasilkan oleh PLTU di Jawa, Madura, Bali, di Jawa, Jamali, tahun 2017 akan menjadi potensi bagi Indonesia untuk memproduksi etanol. Upaya konservasi batubara dalam rangka kaidah teknik pertambangan yang baik, good mining practice, perlu dilakukan untuk mendukung jaminan ketersediaan batubara domestik, utamanya untuk PLTU, industri tekstil, semen, smelter, dan lain sebagainya. Pengutamaan kepentingan dalam negeri salah satunya adalah melalui optimalisasi pemanfaatan batubara kualitas rendah dan upaya hilirisasi yang diharapkan menjadi paradigma baru industri pertambangan batubara nasional di masa yang akan datang. Selanjutnya akan ada paradigma baru pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba pada tanggal 10 Juni yang lalu. Saat ini Kementerian SDM sedang menyusun 3 rancangan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 2020 dan ditargetkan selesai dalam 6 bulan. Kita harapkan akhir tahun ini sudah bisa kita selesaikan. Nah, saat ini dalam undang-undang tersebut, pemegang IUP dan IPK harus memanfaatkan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang jasa dan barang dan jasa dalam negeri. Selanjutnya juga di dalam undang-undang tersebut dipersyaratkan adanya program hilirisasi sebagai suatu syarat untuk perpanjangan izin usaha di pertambangan dan juga kewajiban eksplorasi bagi para perusahaan pertambangan. Kemudian di pasal 169 itu tercantum kontrak perjanjian
yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Upaya peningkatan penerimaan negara ini dilakukan melalui penerimaan pajak dan PNBP serta luas wilayah IUPK sesuai rencana kerja seluruh wilayah. Jadi tantangan baru yang kita hadapi di dunia pertambangan khususnya batu bara adalah bagaimana bisa merealisasikan hilirisasi ini, bisa meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan batu bara, bisa memperluas potensi-potensi tambang baru batu bara dengan melakukan program-program eksplorasi. Kami berharap adanya kerjasama yang baik dari semua pihak dan subsektor batubara dapat menghadapi tantangan baik nasional dan maupun global di tengah terpaan COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri atas pengarahannya. Saya kira banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang 3 2020 ini, yang mana tadi Pak Menteri sudah menjelaskan mencakup dari mulai peningkatan eksplorasinya, peningkatan produksinya, nilai tambahnya, dan lain sebagainya. Tadi kurang terelaborasi dengan jauh Pak Menteri mengenai bagaimana sih tambang batu bara ini pengaruhnya kepada lingkungan di pertambangannya dan juga CSR-nya. Karena yang lain sudah tercakup semua Pak Menteri, kita berterima kasih untuk arahannya, cuman mengenai lingkungan di pertambangan dan CSR-nya tidak terelaborasi. Mungkin sedikit tekanan dari Pak Menteri untuk kami pelaku usaha pertambangan batu bara. Baik Pak Jeffrey, jadi kalau mengenai lingkungan, program-program reklamasi ya yang memang menjadi suatu kewajiban untuk usaha pertambangan, ya kita bisa harapkan agar reklamasi itu juga diarahkan untuk misalnya pengembalian sumber energi. Ya, ini bisa dilakukan. Kalau lain bisa menanam tanaman-tanaman energi, ya, tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan energi, sehingga ada sustainability sektor energi kita. Ya. Ini terutama untuk lahan-lahan yang memang sudah tidak menghasilkan lagi dan harus dilakukan reklamasi. Kemudian CSR yang harus dilakukan, kita berharap juga bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara ini ya, seandainya nanti juga mau melakukan investasi di sektor energi terbarukan, misalnya dengan memanfaatkan instalasi solar panel, ya, untuk mengganti sebagian daripada kebutuhan energinya ya, dengan energi yang baru terbarukan. Ini akan mengurangi emisi. Nah, di samping juga adanya kontribusi terhadap masyarakat setempat, ya, untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam program elektrifikasi nasional. Ya, kita mengetahui demikian banyak masyarakat kita yang masih belum menikmati energi listrik. Bukan hanya di batu bara saja, tetapi juga di sektor pertambangan lain, ya, mineral, ya, karena kita tahu bahwa sumber-sumber daya alam ini ada di pelosok-pelosok seluruh negeri Indonesia, ya, yang mana disitulah bisa menjadikan kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu program elektrifikasi nasional ataupun juga program pengadaan sumber air buat masyarakat. Nah, kita harap nanti kalau reklamasi dilakukan dengan melakukan penanaman pohon-pohon energi, nah kita
juga bisa memberikan lapangan pekerjaan baru buat masyarakat yang berkesinambungan. Baik. Baik, Pak Menteri, terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari kami mewakili para pelaku usaha dan anggota Perhapi kami, terutama di pabrik semen. Pak Menteri tadi mengatakan bahwa batu bara juga bisa menjadi pendukung industri semen, pupuk, maaf, Ya. untuk industri pupuk. Sejauh mana yang Pak Menteri bisa lihat batu bara ini dialihkan khusus untuk mendukung atau memperbesar kapasitas produksi pupuk Indonesia? Nah, jadi Pak Jeffrey, klasifikasi daripada batu bara ini menghasilkan gas sintesa, yaitu karbon monoksida dan juga hidrogen. Nah, ini yang merupakan bahan baku untuk industri pupuk. Kita melihat ya kalau 30 tahun, 40 tahun ke depan, apabila sumber-sumber gas alam kita menurun dan memang letaknya jauh daripada pusat pasar, maka ada pemikiran kita bisa menghasilkan pupuk ini dengan melalui proses gasifikasi, gas sintesa dari batu bara. Karena pupuk ini juga kebutuhannya ini panjang, ya, sepanjang manusia membutuhkan makanan, maka dibutuhkan pupuk. Maka batu bara akan menjadi salah satu alternatif potensial ke depan untuk bisa menggantikan gas alam menghasilkan produksi pupuk. Kita juga bisa melihat hidrogen, ya, seandainya elektrolisa, proses untuk menghasilkan hidrogen bisa digenerate dari sumber energi dari batu bara. Nah, hidrogen ini yang nantinya memang bisa bersama dengan nitrogen itu bisa menangkap CO2 lagi untuk menghasilkan pupuk ataupun metanol. Ini proses ini secara teori bisa, hanya tinggal dilihat saja ke depannya ke ekonomiannya. Baik Pak Menteri, saya kira semua pembahasan mengenai opportunity kita mengembangkan, mendaya gunakan batu bara sampai hilirnya sudah diberi penjelasan oleh Pak Menteri. Terima kasih banyak, semoga para anggota Perhapi di seluruh Indonesia dapat memetik hasil yang maksimal dari arahan Bapak Menteri. Mungkin di akhir pembicaraan ini barangkali ada pesan khusus dari Pak Menteri untuk kami para pelaku dan profesional di bidang pertambangan, terutama pertambangan batu bara. Silakan Pak Menteri. Ya, Pak Jeffrey, jadi pesan kami bahwa para pelaku usaha tambangan batu bara agar tetap menjaga semangat, ya, lalu berupaya melakukan inovasi, ya, dan kita bersama-sama, ya, dengan kementerian akan saling mengisi untuk bisa menentukan strategi kita untuk jangka panjang nasional, ya. Jadi komunikasi, ya, dan kerjasama ini akan sangat kita lakukan, ya, untuk bisa bagaimana memanfaatkan mengoptimalkan kekayaan batu bara di jangka untuk memberikan manfaat bagi negara kita. Baik Pak Menteri, terima kasih untuk arahannya semua. Semoga ini semua membawa manfaat untuk bangsa kita, untuk para pelaku usaha dan negara kita. Akhirnya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Bapak Insinyur Arifin Tasrif, dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Menteri ESDM, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, yang menyampaikan harapan dan arahannya untuk pengembangan industri batubara kita ke depan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.